Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu peserta PKPA periode Mei 2025, baik yang berada di ruangan SNT, peserta offline maupun peserta online yang bergabung di ruang Zoom. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelaksanaan PKPA kita pada periode ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Abdul Salam, SHMH, selaku Direktur dari CLE FAUI. Lalu perwakilan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Manajer Umum dan Ventura, Ibu Hening Hapsari SHMH, dan Ketua Umum DPN Peradi Rumah Bersama Advokat, Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan SHLLM. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk memulai acara pada hari ini, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan kepada Ibu Hening Hapsari, SHMH, selaku perwakilan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada Ibu Hening, saya persilakan. Oh, ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin semua. Satu. Iya. Selamat datang dan selamat datang kembali bagi para peserta dan bagi para alumni FHUI yang mengikuti PKPA ini, baik secara online maupun offline. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Luhut Pangaribuan yang sudah hadir dalam pagi hari ini. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Parulian Paidi Aritonang, karena tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati juga Direktur CLE Dr. Abdul Salam dan jajaran serta para panitia, para peserta PKPA periode Mei 2025, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara Zoom. Terima kasih saya sampaikan telah memilih mengikuti PKPA di FHUI ini yang dilaksanakan oleh CLE FHUI. Penyelenggaraan PKPA ini adalah kerjasama dengan DPN Pradi RDBA yang sudah bekerja sama dengan Pradi RDBA, di mana dalam pelaksanaan ini sangat mementingkan kualitas untuk menciptakan advokat-advokat yang mampu berpikir kritis dengan baik dan benar, dan serta tentunya dengan memegang teguh etika profesi. Materi-materi yang akan disampaikan tentu saja advokat-advokat terpilih dan pengajar-pengajar yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidangnya masing-masing, baik secara teori maupun praktek. Terima kasih, selamat mengikuti PKPA dengan baik. Sebaiknya Anda mengikuti seluruh aturan yang telah ditentukan oleh panitia. Semoga nantinya saudara-saudara semua menjadi profesional yang ofisim nobile, yaitu advokat yang mulia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon agar dapat memberikan evaluasi yang nantinya akan diberikan oleh panitia agar menjadi bahan evaluasi FHUI dan Peradi untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Hening atas sambutannya. Selanjutnya saya berikan sambutan Ke situ aja ya. sekaligus pembukaan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPN Peradi Rumah Bersama Advokat, Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan SHLLM. Oh, ini sudah ada ya, nggak perlu lagi ya. Oh, ya, jadi nggak perlu lagi saya di sini dong. Udah, tapi nggak apa-apa. Oh, ini boleh juga. Terima kasih. Kamu disebutnya pembawa acara atau moderator enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Om. Som Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Oh, nggak ada yang jawab. Itu namanya salam Pancasila ya. Jadi artinya Indonesia menghormati semua agama. Ada nggak yang belum disebut ya? Agama apa lagi? Salamnya. Apa? Oh, salam kebajikan ya, maaf ya. Jadi kalau kita memberikan sambutan itu selalu harus kita hafal. Baik, peserta PKPA yang saya cintai, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, sebenarnya sih Peradi. Kata RBA itu hanya supaya orang tahu karena memang ada lagi Peradi tetangga kan gitu ya. Tapi kita yang di jalan yang benar ya.
Makanya saya kira mereka memilih. Ini belum ada reaksi nih mereka nih. Masih serius ya. Tapi nanti saya akan masuk nanti pada sesi fungsi dan peran organisasi nanti akan. Jadi RBA itu maksudnya Rumah Bersama Advokat, bukan RBBA tapi RBA. Terima kasih untuk Fakultas Hukum UI yang yang sejauh ini kita sudah periode yang keberapa ini ya, saya kira udah hampir 10 tahun ya, itu kerjasamanya. Dan selalu dekan ya, dekan yang sekarang ini Dr. Parulian Aritonang yang sekarang lagi keluar kota ya, sehingga diakhiri oleh manajer Ventura ya, namanya calon Dr. Henning Hapsari ya. Tapi kamu bukan marinir ya, suaminya yang marinir ya. Dan Dr. Abdul Salam, Ketua CLI Continuing Legal Education ya, Dr. Abdul Salam. Dia juga selalu hadir komplit. Tadi ada Sugito nggak ada ya? Oh kamu ada di situ, kenapa nggak duduk di sini? Eselonnya belum cukup. Oh belum cukup. Nah ini yang hari-hari menjalankan CLE UI. Jadi kerjasama dengan UI itu sudah memastikan ya, bahwa standar profesi atau pelaksanaan PKPA itu dilaksanakan dengan konsisten dan baik ya. Ini sekaligus saya tekankan karena ada sahabat saya yang sekarang pejabat wamen ya, tapi yang saya sebut namanya, membandingkan pendidikan untuk menjadi advokat itu katanya lebih rendah atau tidak seperti aparat penegak hukum yang lain. Katakanlah menjadi penyidik, menjadi jaksa, ya hakim ya, menjadi hakim ya, penegak hukum yang lain. Saya kira beliau keliru ya, keliru. Dianggap bahwa rekrutmen ya untuk jadi setelah sarjana dan menjadi advokat, dia bilang dengan perbandingan itu rendah katanya, lebih rendah lah, jadi lebih gampang katanya. Saya kira dia keliru. Coba ya, sekarang kalian mengikuti ini tahap yang pertama. PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Itu sudah ada kurikulumnya. Jadi standar kurikulumnya dengan pendekatan praktek. Makanya lebih banyak kan hukum acara. Tapi nanti yang diajarkan bukan mengulang hukum acara yang sudah kalian pelajari di fakultas, tidak, tapi pendekatan kasus. Nah, oleh karena itu nanti kalau ada yang tidak begitu, kan ada evaluasi pengajar kan di setiap topik, setiap mata pelajaran kan ada evaluasi dosen ya. Nanti tolong disampaikan dengan baik. Pokoknya jangan ini, kalau jelek bilang jelek. Karena buat kita itu masukan nanti untuk perbaikan pada angkatan berikutnya. Jadi pendekatannya hukum acara itu sudah ada standarnya dan juga sudah ada hitungan jamnya. Makanya Anda sekarang ya ada di sini baik yang onsite maupun yang online. Setelah nanti PKPA ini kalian upah, namanya ujian profesi advokat. Ya. Di tempat ini maksudnya yang ikut di sini atau di Peradi yang saya pimpin, itu nggak ada yang datang, yang ujian 10 lulus 12 itu nggak ada. Betul, ada itu yang ujian 10 lulus 12. Konon ya. Jadi nanti bisa Anda nggak lulus ya. Jadi walaupun kalau dulu lebih ekstrim ya. Jadi kalau passing grade-nya itu kan 70. Nanti saya akan terangkan ya. 70 dari 70% ya. Kalau awal-awal Peradi itu muncul ketika belum ada tetangga-tetanggaan. Karena saya dulu yang menanggung jawabi pembuatan soal ya. Yang lulus itu nggak banyak. 40% itu udah tinggi di seluruh Indonesia. Yang paling tinggi di Jakarta. Bahkan ada satu wilayah atau mungkin 1-2 wilayah 0 yang lulus. Dulu ya.
dulu. Nah, sekarang kemudian dievaluasi, akhirnya kan lebih lenient ya, lebih lenient lah. Jadi dengan kata lain ada ujian. Setelah UPA dan PKPA, kalian harus mengikuti magang terus-menerus selama 2 tahun. Terus-menerus selama 2 tahun. Ya. Nah, kalau sahabat saya, ya saya sebut namanya ya, yang juga guru besar ya. Kalau dia mengkritik pelaksanaan misalnya magangnya kurang serius, itu soal yang lain. Tapi harus dia tunjuk di tempat yang mana, di organisasi yang mana. Jadi kalau digabungkan PKPA, UPA dengan magang 2 tahun, itu coba bandingkan misalnya. Jadi Cakim, saya juga nggak tahu pendidikannya berapa. Karena saya dulu pernah diangkat jadi hakim. Ya, tahun 83. Tapi modelnya belum ada seperti sekarang itu ada pendidikan. Ya, jadi saya tahu. Mungkin kejaksaan saya kira sama juga. Kalau dulu kan modelnya magang. Jadi begitu diterima magang. Ya, kejaksaan juga pendidikannya. Saya kira juga nggak ada 2 tahun. Ya, tinggal bagaimana caranya. Jadi saya mau mengatakan itu tidak benar ya, tidak benar. Dan kita laksanakan ya di PKPA kerjasama dengan UI ini dan juga di beberapa tempat. Karena Peradi yang saya pimpin kerjasama di Jogja dengan UGM, di Semarang dengan Undip, ya, di Ambon dengan Patimura. Juga kita di Sumatera Selatan dengan Unsri ya. Ya, kita juga ada kerjasamanya. Jadi dengan kata lain, universitas ini bagaimanapun mereka punya standing dan mereka punya standar yang baik. Jadi oleh karena itu makanya saya tadi secara bergurau saya katakan kalian di tempat yang benar kan begitu ya. Kalau Anda tidak bangga ya, kalau Anda tidak bangga untuk mendapatkan predikat atau status sebagai advokat, rusak ya, rusak. Jadi kita tekankan di sini ya dengan kerjasama dengan UI bahwa itu penting ya. Jadi yang ditanamkan tadi tidak hanya soal kompetensi, tapi juga values. Ini yang paling penting sih tantangannya values. Nilai-nilai yang baik ya. Jadi nilai-nilai hukum, keadilan. Nah, yang paling penting lagi sekarang itu anti korupsi. Nah, nilai-nilai tentang anti korupsi. Ini persoalan yang tidak gampang sekarang ini. Karena Anda bisa juga terseret ya, walaupun mungkin Anda tidak ada niat, nggak ada ini, tapi Anda bisa terseret karena dikondisikan oleh satu situasi. Nah, itu tantangannya. Nanti ketika kasih bahan nanti akan saya sampaikan. Jadi itu ya, jadi sekedar respon atas itu. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan ya selamat ya kepada peserta PKPA yang saya cintai, baik yang ada di tempat ini on-site maupun yang ikut online. Saya dapat informasi kita peserta yang ada di sini ada dari Watanas ya, katanya hadir nggak Pak siapa namanya, Maijen siapa? Online ya. Kalau saya boleh menyapa, saya juga beberapa kali diminta untuk bicara di Dewan Pertahanan ya, pertahanan ya nasional ya. Apakah Maijen siapa? Tahri, tahan. Lumban Toruan. Oh, itu saudara saya berarti ya. Pangaribuan sama Lumban Toruan itu saudara lah. Adakah Maijen tahan? Oh, berarti di absen ya. Jadi kalau nanti di absen juga, kalau itu di absen ya ditulis juga absen. Kemudian ada juga katanya kolega saya Natalina ya. Mana kamu Natalina? Halo Bapak, Oh, kamu siang. ada ya. Jadi Hmm. jangan-jangan kolega kamu nggak absensi ya. Kamu kalau nggak diisi absen, Present. kamu ya nggak hadir Iya dosen. Ya. Bapak. Dr. Natalina Naibaho. Betul ya saya? Benar Bapak. Nah itu. Ya, jadi nggak ada diskriminasi.
Dia pun dosen, kalau dia nggak itu, ya kamu absen gitu. Nanti kalau upah juga begitu, kalau dia nggak lulus ya absen saja ya. Walaupun kita kenal nggak ada cerita ya. Baik ya, jadi terima kasih yang Dr. Natalina dan Maijen Tahan ya. Dan juga yang lain, saya nggak tahu ya, mungkin ada juga. Dan ini juga menunjukkan bahwa untuk menjadi advokat semua sekarang cita-cita sarjana hukum. Betul nggak? Yang fresh graduate ingin jadi advokat. Yang juga dosen kayak Natalina nih pengen advokat. Kamu pengen advokat ya, Natalina? Coba-coba ya. Dengar nggak? Izin Pak, enggak Pak. Tidak Ngapain menjadi kalau advokat, tapi ikut-ikut kalau nggak mau memerlukan jadi advokat? pengetahuannya. Kan PNS nggak boleh. Oh iya, 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 iya. Ada Kan sudah aturan. ada, kalau untuk LK boleh kan, sudah diuji di MK. Iya, tapi Bisa. khawatir bertentangan dengan statuta UI Bapak. Jadi ya enggak gitu aja. Nggak ada di Statuta UI, advokat dilarang, Kan nggak ada, salah kamu. iya, karena sudah diarahkan sama Prof. Tuti harus begini-begini gitu. Ya. Oh iya, iya. Arahan Sementara itu dulu Pak. Tuti dong, bukan Statuta UI, kan itu kan beda, dua hal yang berbeda. Baik, ya terima kasih Natalina ya. Saya kira sebagai sambutan itu aja ya gitu ya. Jadi semangat ya untuk menjadi advokat itu udah cita-cita semua sarjana hukum, baik yang mau pensiun, mungkin nggak mau pensiun, maupun yang fresh graduate, nggak apa-apa. Terbalik dengan yang ada di Amerika misalnya. Kalau di Amerika advokat dulu, baru hakim, ya kan? Baru pejabat-pejabat di tempat lain. Nah, kalau lihat di Amerika misalnya, advokat-advokat itu yang paling banyak masuk ke wilayah politik. Jadi gubernur, jadi senat, jadi presiden. Karena apa? Karena advokat itu kan yang paling siap untuk berbicara di depan publik. Yang paling siap. Dia tahu batas-batasnya. Nah, itu fenomena tidak hanya di Amerika, di seluruh dunia lah. Ya, Rusia juga sama, Uni Soviet di mana. Jadi itu yang paling siap. Nah, jadi banggalah ya untuk menjadi advokat terlepas dari kritikan-kritikan yang ada sekarang. Nanti kita akan bahas nanti di dalam poinnya. Saya kira itu aja sambutan saya. Dan selanjutnya saya nyatakan dibuka ya. PKPA kerjasama antara Pradi dan FHUI angkatan kedua 2025 dinyatakan dibuka, dimulai. Terima kasih banyak Bapak Luhut atas sambutan dan juga pembukaan PKPA periode 2 tahun 2025. Sebelum kita memulai ke materi pertama, akan ada foto bersama terlebih dahulu. Untuk yang online terlebih dahulu mungkin Bang, atau bagaimana? Yang online dulu. Tapi saya mau ada yel-yel Pradi dulu ya, supaya Boleh, ini silakan, Pak. masih tidur nih kayaknya. Ada yel-yel ya, bukan kayak partai politik supaya tidur. Jadi kalau nanti saya teriak Pradi, nanti sahut rumah bersama advokat. Setuju? Oke, 3 kali ya. Nanti lihat wajahnya berubah apa enggak ya. Oke, mulai. Pradi. Rumah bersama advokat. Masih kurang, masih kurang. Sekali lagi ya. Pradi. Nah, ini terakhir. Pradi. Rumah bersama advokat. Semangat ya. Boleh foto dulu.